Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kali ini saya akan mencoba menyelesaikan sebuah latihan soal yang bersumber dari buku Mathematical Method in the Physical Science yang dikarang oleh Mary L. Boas. Soal tersebut berada di chapter 7 atau bab 7, problem section 5, nomor 8. Seperti yang terlihat pada layar monitor, ada sebuah fungsi fx sama dengan 1 ditambah x, di mana periodisitasnya itu berada dari nilai minus pi sampai dengan pi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan deret Fourier dari fungsi tersebut. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan persamaan atau fungsi deret Fourier, yaitu dinyatakan sebagai fungsi fx, ya, fungsi fx sama dengan 1/2 A0 ditambah sigma AN cos NX dan seterusnya. Nah, pernah ada yang bertanya ke saya, kenapa A0 ada sementara B0 tidak ada. Padahal kalau kita melihat sistem jumlah daripada AN maupun BN itu dari 1 sampai tak berhingga. Untuk AN, untuk A0 itu sudah ada dalam rumus, yaitu 1/2 A0. Hanya yang tidak muncul adalah B0. Nah, tentu saja B0 tidak ada. Kenapa? Karena apapun juga nilai untuk B0 itu akan selalu sama dengan 0. Ya. Mengapa? Sebab kalau kita gantikan N sama dengan 0, maka sin 0x itu sama dengan sin 0. Berarti sin 0 itu sama dengan 0. Sehingga untuk B0 itu selalu sama dengan 0. Nah, fungsi soal tadi itulah yang kita mau arahkan ke fungsi deret Fourier. Kita nyatakan dalam bentuk fungsi deret Fourier ini. Nah, ada 3 koefisien di dalam fungsi deret Fourier. Pertama A0, kemudian AN, dan ketiga adalah BN. Inilah yang akan kita tentukan. Nah, di dalam buku-buku itu maupun di dalam video-video saya sebelumnya, rumus untuk A0 maupun AN maupun ABN itu telah dirumuskan. Nah, hasil rumusannya tersebut seperti tertera pada berikut ini. Jadi ada disebut dengan koefisien Fourier, di mana A0 itu merupakan seperti dari batas min pi sampai pi. Itu nilainya 2pi, periodiknya 2pi. Fx dx ini untuk A0. Sedangkan untuk AN adalah seperti batas dari min pi sampai dengan v fx cos nx dx. Dan demikian pula sebaliknya Bn sama dengan seperti sama dengan batas integral min pi fx sin nx dx. Nah, ada 3 pekerjaan kita kali ini. Pertama, menentukan nilai koefisien A0. Dan kedua, menentukan nilai koefisien AN. Dan yang ketiga, menentukan nilai koefisien BN. Nah, jika ketiga koefisien ini telah kita tentukan, maka fungsi deret Fourier dari soal tadi itu sudah bisa kita tentukan dengan cukup memasukkan koefisien-koefisien tersebut ke dalam persamaan fungsi deret Fourier. Nah, baik, yang pertama kita lakukan adalah menentukan. Jadi kita harus menentukan
menentukan koefisien untuk A0. Nah, tentu untuk menentukan koefisien A0, maka terlebih dahulu kita tuliskan ulang soal, yaitu kita dapatkan tadi fx sama dengan 1 ditambah x. Ini adalah minus pi kecil x kecil pi. Nah, A0 itu sendiri dijabarkan secara umum A0 sama dengan seperti, nah ini minus pi sampai dengan pi, kemudian fx dx. Nah, perlu diketahui bahwa batas integrasi min pi dengan pi itu adalah sebuah solusi umum. Dan tentunya nanti akan mengalami perubahan apabila telah kita masukkan fungsinya. Nah, langkah berikutnya adalah kita ingin menuliskan fungsinya, yaitu seper V. Nah, kita lihat dulu. Fx-nya itu sama dengan 1 ditambah x dx. Nah, karena hanya memiliki batas tentu dari minus pi sampai dengan pi. Ya. Nah, setelah kita memasukkan nilai-nilai fungsi ke dalam persamaan A0, maka pekerjaan kita selanjutnya adalah tinggal mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut. Ya, jadi tinggal kita mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut. Maka dengan mudah kita bisa dapatkan, ya, integral daripada 1 tentu sama dengan x, ya. Integral daripada 1 itu sama dengan x. Kemudian integral daripada x itu sendiri adalah seper 2 x kuadrat. Kemudian batas integrasi adalah minus pi sampai dengan pi. Nah, dengan mengikuti kaidah penulisan integral, maka kita dapatkan seperti, jadi kita masukkan dulu nilai pi-nya, pi, ya, kemudian ditambah seperdua pi kuadrat, kemudian kurang x dengan min pi ditambah, karena min pangkat 2 tetap sama dengan seperdua pi kuadrat. Nah, kelihatan di sini hasilnya ini sama dengan, ya, kita tulis dulu seperti, nah, kemudian kita buka kurung, ini pi ditambah seperdua pi kuadrat. Nah, kita kali masuk pi-nya, berarti tambah pi, kemudian ini tambah, ini kurang, berarti kurang seperdua pi kuadrat. Nah, dengan demikian, ini hilang, ya, tinggal hasilnya A0 sama dengan 2 pi. Maka A0 ini kita sudah dapatkan koefisien pertama, kita menyebutnya dulu persamaan pertama. Nah, begitu cara menyelesaikannya untuk menentukan A0. Nah, setelah itu kita akan menentukan kembali yang berikutnya adalah menentukan nilai AN. Nah, saya tetap tuliskan kembali persamaan tadi, 1 ditambah X dengan batas periodisitas adalah min P sampai dengan P. Nah, kita sudah tahu bahwa AN itu sama dengan, ya, rumus umumnya ini sama dengan min P, ya. Kemudian di sini adalah fx, kemudian di sini adalah cos nx dx. Oke. Nah, setelah kita
menuliskan rumus umumnya, maka langkah selanjutnya adalah fungsi fx ini kita masukkan, kita ganti dengan fungsi fx ini. Ya, tentu kita dapatkan seperti batas integral dari min pi sampai dengan pi. Nah, tentu kita tinggal masukkan 1 ditambah x, kemudian cos nx dx. Jadi cos nx dx. Nah, langkah selanjutnya adalah tentu mengintegralkan fungsi integral tersebut. Nah, caranya adalah yang pertama kita kali masuk bisa. Jadi saya tulis ulang karena ini ada tambah di sini, maka kita bisa saya tulis ulang seperti saya kali masuk cos nx, nah ini min pi sampai pi, kemudian cos nx dx. Oke, 1 integral, kemudian dijumlah dari min pi sampai dengan pi tentu adalah x cos nx dx. Ya. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada rumus dasar, sebenarnya nilai yang didapatkan untuk cos nx dengan batas min pi sampai dengan pi itu, dan kemudian min pi, kemudian x cos nx itu hasilnya sama dengan 0. Tetapi tidak apa-apa, untuk kali ini kita belajar bersama bagaimana mengintegralkan fungsi an tersebut. Ya, kita mengintegralkan fungsi an tersebut. Jadi misalkan ini saya simpan tadi menjadi persamaan 2 karena ada 2 integral yang harus diselesaikan. Nah, integral yang pertama dari persamaan 2, jadi dari persamaan 2 kita dapatkan integral yang pertama, yaitu tadi adalah cos nx dx min pi sampai dengan pi. Ya, kita ingin cari integralnya. Nah, tentu kalau kita ingin cari integralnya ini kan langsung saja, karena sama dengan 1/n, tentu integral daripada cos adalah sin. Sama dengan sin nx, batas dari minus pi sampai dengan pi, ya. Sehingga kita dapatkan 1/n sin np, ya, sama dengan sin np dikurang, ya, sin min np. Perlu kita ketahui bahwa untuk n bilangan bulat, karena dari awal kita sudah mendefinisikan bahwa n itu adalah bilangan bulat dari bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua nilai-nilai sin yang memiliki argumen n kali pi, di mana n sama dengan bilangan bulat, maka nilai apapun ini pasti sama dengan 0. Sehingga untuk integral cos nx dx dengan batas min pi sampai dengan pi sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita turunkan kembali. Tentu yang kedua adalah minus pi. Pi di sini adalah x cos nx dx. Nah, ini yang akan kita integralkan. Tentu mekanisme pengintegralannya ini adalah menggunakan rumus integral parsil, di mana kita dapatkan bahwa kalau u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Jadi tentu ini kita harus misalkan. Nah, tentu yang dimisalkan adalah misalkan u adalah, nah ini adalah bagian u, ini bagian dv. Oke.
Sehingga kita bisa misalkan U sama dengan X, tentu kalau kita turunkan DU sama dengan DX. Demikian pula kalau DV-nya sama dengan cos NX DX, maka V-nya sama dengan 1/N sin NX. Ya. Jadi sin NX. Nah, ini kita belum bisa masukkan nilai-nilainya. Dengan demikian kita bisa dapatkan ya UDV kan sama dengan ini. Sehingga kita dapatkan integral minus P X cos NX dx. Nah, ini sama dengan UDV. Berarti tinggal kita gunakan aturannya, aturan integral parsial, tentu U kali V. U kali V sama dengan ini X per N sin NX batas minus P sampai dengan P dikurang. Karena ini kurang, kemudian integral. Tentu dari minus P sampai dengan P. PDU. Nah, V-nya sama dengan 1/N. Ya, sama dengan 1/N sin NX, DU-nya adalah DX. Nah, ini nilainya sama dengan 0, seperti kasus yang ini. Jadi sama, karena sin berapapun, kalau ketemu dengan sin NP, di mana N sama dengan bilangan bulat, maka nilainya sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah minus P sampai dengan P, ya, untuk X cos NX dx sama dengan minus P sampai dengan P, ini ada keluar 1/N, tentu sama dengan sin NX dx. Ya. Sin NX dx. Oke. Jadi untuk UV-nya sendiri itu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita selesaikan kembali. Jadi kita sudah dapatkan tadi bahwa minus P sampai dengan Px, ya, cos NX dx, karena UV-nya sudah 0, tinggal min 1/N. Jadi min 1/N, ya. Ya, bisa kita lihat ulang. Ini min 1/N, ya. Kita tulis ulang kembali. Minus P sampai dengan P sin NX dx. Oke. Nah, tinggal ini kita tulis kembali, integralkan 1/N. Nah, integral sin itu kan sama dengan min cos, ya. Berarti 1/N min cos NX batas dari min P sampai dengan P, sehingga kita dapatkan plus 1/N kuadrat, kemudian cos NX batas min P sampai dengan P K, ya. Nah, ya, 1/N kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan 1/N kuadrat. Nah, tentu ini adalah cos NP, ya. Cos NP ini dikurang, ya. Kurang, kemudian cos min NP. Nah, nilai cos NP itu tak lain sama dengan, ya, jadi cos NP tak lain sama dengan 1, sedangkan cos min NP juga sama dengan 1. Jadi saya buat catatan, ingat berlaku rumus bahwa cos min A sama dengan cos A, ya. Sehingga kalau saya tuliskan cos min NP itu sama saja dengan cos NP. Sehingga sama, ya. Ini walaupun sama dengan 1, maka nilainya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X cos NX sama dengan 0. Dengan demikian bisa kita tulis bahwa AN itu sama dengan
seperti min Pi sampai dengan Pi, ya, 1 ditambah X, ya, cos NX dx. Nilainya itu, ya, saya tulis ulang kembali, seperti integral min Pi sampai dengan Pi cos NX dx ditambah min Pi sampai dengan Pi kemudian X cos NX dx. Nah, nilai ini tadi yang kita sudah kerjakan nilainya sama dengan 0. Sedangkan yang ini juga kita sudah kerjakan tadi nilainya juga sama dengan 0. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa nilai AN sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis ini sebagai persamaan 3. Jadi sudah ada 2 koefisien yang kita dapatkan. Pertama A0 tadi sama dengan sebesar 2pi, ya, sama dengan 2pi. A0 bukan 2pi, ya, sorry, coba saya lihat dulu berapa A0 tadi. A0 bukan ya, ini sama dengan 2pi. Sorry, masih ada seperti di sini, ya. Nah, sehingga kita dapatkan A0 itu bukan 2pi, tetapi kita dapatkan seperti kali 2pi, ya, karena ini 2pi seperti sama dengan 2. Jadi A0 kita sudah dapatkan sebesar 2. Kemudian AN sendiri kita sudah dapatkan sama dengan 0. Nah, selanjutnya koefisien berikutnya yang akan kita tentukan adalah Dn. Nah, yang kita tentukan adalah menentukan koefisien daripada Bn. Nah, untuk menentukan koefisien Bn, saya tuliskan dulu persamaan umum daripada koefisien Bn adalah minus Pi. Pi sama dengan Fx. Kemudian di sini bukan cos, ya, sin nx dx. Sedangkan kita dapatkan tadi bahwa fungsi fx itu adalah 1 ditambah x untuk minus pi kecil x kecil pi. Jadi itu. Nah, dengan demikian, dengan memasukkan fungsi fx ke dalam koefisien Bn, maka kita dapatkan Bn sama dengan seperti minus pi sampai dengan v, kita tinggal masukkan 1 ditambah x, kemudian ditulis sin nx dx, ya, sin nx dx. Nah, nilai Bn ini bisa juga kita pecah menjadi 2 integral seperti halnya tadi untuk nilai An, sehingga kita dapatkan ini seperti 1 integral yang pertama min pi sama dengan sin nx dx. Kemudian yang berikutnya adalah min pi sampai dengan pi, tentu adalah x sin nx dx. Berarti ada 2 integral yang akan kita gunakan. Misalkan ini kita simpan sebagai persamaan 3. Nah, yang akan kita cari adalah untuk yang ketiga ini, untuk koefisien Bn adalah berapa nilai min pi sin nx dx, ya, integral sin nx dx. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa integral daripada sin adalah cos. Jadi integral daripada sin adalah cos, sehingga kita dapatkan nilainya integral daripada sin adalah min cos. Jadi min seper n, tentu di sini adalah cos nx, ya, batas integrasi dari pi sampai dengan min pi, ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilainya min seper n. Nah, ini adalah cos np dikurang
cos min n P. Sama kasusnya tadi. Cos NP, cos min NP sama saja dengan cos NP. Sehingga cos NP dikurang cos NP sama dengan 0. Sehingga untuk bahagian integral sin nx dx pada dn itu nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang kita akan kerjakan adalah berikutnya x sin nx, ya. Integral x sin nx dx ini min pi sampai dengan pi. Nah, tentu kalau kita ingin menyelesaikan ini, kita gunakan dulu permisalan, ya. Sama dengan tadi dengan menggunakan integral parsial di mana saya tuliskan u dv sama dengan uv dikali integral v du, ya. Nah, tentu yang kita misalkan u itu adalah x, sehingga kalau kita turunkan sama dengan dx. Jadi ini u, ini dv, jadi sama dengan ini. Dengan demikian dv kita dapatkan sama dengan sin nx dx dengan, nah integralnya ini kita dapatkan minus 1/n cos nx. Oke. Nah, minus 1/n cos nx. Nah, dengan demikian kita bisa tulis ulang integral minus pi sampai dengan pi x sin nx dx. Ini sama dengan uv. Jadi u kali v. U-nya kali v jadi min x per n cos nx. Ya. Cos nx, ya. Tentu min pi sampai dengan pi. Nah, baru kita masukkan batas integralnya. Kemudian PDU, karena di sini kurang berarti jadi plus 1/n min pi tentu adalah cos nx, du-nya sama dengan dx. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti sampai di sini, ya. Ya, sudah bisa dimengerti sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat, kita memasukkan nilai-nilai pi. Nah, di sini cos nx, ya. Nah, di sini ada cos nx. Berarti kita bisa tulis seperti berikut ini. Oke, ini bisa kita masukkan nilai pi min pi per n sama dengan cos np. Oke, ya, ada min kurang, atau bisa juga saya keluarkan dulu kurangnya untuk yang ini, untuk daerah yang ini, untuk fungsi ini, ya. Nah, keluarkan dulu kurang sehingga cos np kurang, ya, kurang. Kemudian masukkan nilai pi kurang, ya. Min pi. Oke, hati-hati min pi cos min np tambah 1/n min pi cos nx dx. Nah, di sini hati-hati. Walaupun di sini cos nx pi dengan pi, akan tetapi di sini ada nilai x, maka dia tidak akan sama dengan 0 karena ada nilai x di sini. Ya, nilai x itu kita ganti pi. Sehingga ini kalau kita mau sederhanakan ini, maka kita dapatkan ini. Pi per n cos np, karena min kali min jadi plus, maka jadinya pi
per N ini cos min NP sama saja dengan cos NP ya, ditambah 1 per N integral min P sampai dengan P tentu sama dengan cos NX dx. Jadi kelihatan untuk bagian ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka hasilnya kita dapatkan, saya tulis ulang kembali, dari minus P sampai dengan P ya, untuk X sin NX dx itu skalanya sama dengan minus. Tadi kita sudah dapatkan, langsung dijumlahkan ya. Jadi langsung kita jumlahkan. Karena nilainya sama, cos NP berarti 2P per N. 2P per N. Sama dengan 2P per N cos NP ditambah 1 per N minus P batas P sama dengan cos NX dx. Ya. Nah, ini yang kita selesaikan kembali. Sehingga kita dapatkan 2P per N cos NP ditambah, di integral daripada cos adalah sin, berarti sama dengan 1 per N kuadrat karena cos NX ya, batas integral plus ya sin NX ya, sin NX dari minus P sampai dengan P. Nah, sekali lagi kita akan dapatkan 2P per N cos NP ditambah. Nah, nilai ini karena apa? Kalau sin NP, jadi sin NP apapun, apakah mau negatif atau mau plus, asalkan ketemu sin NP di mana N adalah bilangan bulat, maka nilai sinusnya selalu sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 0. Dengan demikian, kita sudah dapatkan BN. BN ya, BN. Saya tulis ulang kembali. BN itu sama dengan seperti ya, minus P, saya tulis ulang kembali. 1 ditambah X ya, sama dengan apa? Sin NX dx, di mana kita dapatkan seperti integral dari minus P dari P sin NX dx ditambah X integral minus P sampai dengan P X sin NX dx. Nah, sin NX dx tadi kan kita sudah dapat sama dengan 0. Saya perlihatkan dulu yang pertama tadi waktu kita ingin menentukan. Nah, ini dia. Ya, sin NX dx sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah X sin NX dx. Ya, ya, itu nilainya sama dengan 0. Nah, sehingga saya tuliskan kembali, sehingga yang tersisa adalah seperti min sampai dengan X sin NX dx. Oke. Nah, X sin NX dx sendiri, nah mana tadi? Ini dia. Jadi X sin NX sendiri itu sama dengan min 2P N cos NP. Ya, min 2P N cos NP. Ya, oke. Jadi ini nilainya sama dengan 1/P, nilainya minus. Nah, kita langsung ganti. Berapa tadi? 2P per N cos NP. Dengan demikian nilai BN yang kita dapatkan minus. Hilang P-nya ya. Hilang P-nya, tinggal 2 per N cos N-nya. Hilang P-nya, tinggal BN sama dengan minus 2 per N cos NP. Nah, ini yang perlu kita uraikan
secermat mungkin. Tentunya kita harus buat dulu tabel untuk memudahkan ya. Karena nilai N itu bisa bernilai genap, bisa bernilai ganjil. Jadi saya tulis di sini, saya tulis saja dulu untuk bagian cos NP, di mana ini adalah N. Nah, kita tidak perlu masukkan nilai N sama dengan 0. Kenapa tidak masukkan nilai N sama dengan 0? Itu tadi, karena tidak ada nilai B0-nya. B0-nya itu untuk koefisien Bn selalu sama dengan 0. Nah, kita awali dulu untuk ganjil. 1. Jika saya berikan nilai 1, berarti cos pi sama dengan min berapa? Min 1. Oke? Udah. Kalau saya ganti N sama dengan 2, maka cos 2 pi sama dengan plus 1. Kalau saya ganti N sama dengan 3, maka cos 3 pi itu tak lain sama dengan min 1 juga. Kalau N saya ganti dengan 4, maka cos 4 pi itu adalah plus. Nah, dari tabel tersebut, maka kita sudah memiliki nilai-nilai. Ternyata untuk N sama dengan ganjil, ya, untuk N sama dengan ganjil, cos NP-nya itu bernilai negatif. Untuk N sama dengan genap, nilai cos NP-nya itu adalah positif. Nah, akan tetapi di sini adalah minus, maka tentu nilai Bn-nya berbeda, ya. Tentu nilai Bn-nya berbeda. Sehingga bisa kita tulis secara umum bahwa Bn itu sama dengan 2 per N cos N P. Ini memiliki nilai. Nah, nilai Bn, jadi nilainya untuk N sama dengan, nah, cos NP tadi ganjil, tetapi di sini ada minus, maka nilai Bn saya tulis N1 untuk ganjil, ya. Bn1 itu sama dengan 2 per N, ya. 2 per N. Nah, kalau untuk N sama dengan bilangan genap, nah maka untuk Bn genap, ya saya kasih simbol Bn2 juga. Nah, ini Bn1 sama dengan 2 Bn2, ini adalah minus. Ya, itu adalah minus. Oke. Nah, sehingga sehingga untuk komponen deret Fourier-nya kita bisa tuliskan, saya tuliskan dulu, ini adalah sama dengan 1/2 A0 ditambah, ya. Ini AN cos NX. Nah, ini tentu dari 1 sampai tak berhingga. Kemudian di sini N 1 sampai tak berhingga untuk nilai Bn sama dengan sin NX. Nah, nilai ini A0-nya tadi sama dengan berapa? 1/2 dikali 2. Ditambah ini sama dengan 0. Kemudian ditambah. Nah, Bn terpecah menjadi 2. Ada ganjil, ada genap. Nah, sehingga bisa kita tulis untuk N1 sama dengan ganjil, ya, maka kita dapatkan 2 N1, ya. Ini 2 N1, AN-nya, Bn-nya, ya, Bn1 2 N1 adalah tentu di sini sama dengan cos N1X. Nah, untuk N1 ganjil. Kemudian dijumlahkan, ya. Sorry, bukan jumlah karena N genap, ya. Untuk N yang genap itu sama dengan minus. Ini sama dengan minus, ini sama dengan minus, sehingga kita bisa tuliskan kurang sigma untuk N2 genap.
Nah, kita bisa tulis 2 per N2 sin N2X. Nah, ini dia deret Fourier semua. Nah, oke, deret Fourier-nya sehingga ini bisa kita sederhanakan seperti berikut. Nah, saya tulis ulang dulu supaya bagus. Nah, itu tadi 1/2 kali 2 tinggal 1 kemudian ditambah. Nah, untuk N1 ganjil tak berhingga 2 per N1 sama dengan sin N1X dikurang untuk yang bagian genap N genap tak berhingga, ini minus sudah keluar ya, 2 per N2, ini saya tulis N2, tentu adalah sin N2X. Nah, angka 2 bisa dikeluarkan, angka 2 bisa dikeluarkan sehingga 1 ditambah 2 tinggal sin N1X per N1 ini saya tulis saja ganjil ya sampai tak berhingga, kemudian kurang karena 2 sudah keluar, ini integral, ini genap, untuk genap tentu saya tulis sin N2X per N2. Nah, ini dia. Nah, kalau kita mau uraikan dia punya deret, maka bisa juga sehingga kita akan dapatkan nanti seperti ini. 1 ditambah 2, kita mulai dari ganjil dulu, yaitu N1 sama dengan 1. Tentu sama dengan sin X. Kemudian sesudah 1 tentu 2. Berarti minus. Hasilnya sin 2X per 2. Sesudah 2, 3. Berarti plus karena ganjil. Sin 3X per 3. Karena plus 4 berarti kurang ya. 4 berarti sin 4X per 4. Tambah dan seterusnya. Nah, inilah fungsi deret Fourier yang kita cari. Inilah fungsi deret Fourier yang kita cari. Jadi, saudara-saudara sekalian, memang kalau kita memperhatikan fungsi deret Fourier ini, saya pikir tidak ada yang terlalu rumit, tidak ada yang terlalu susah, karena kita hanya membutuhkan integral-integral fungsi trigonometri. Jadi kata kuncinya kita harus menguasai fungsi-fungsi integral trigonometri. Kemudian kita juga harus menguasai bagaimana menggunakan integral partial, karena itu yang menjadi dasar. Kemudian yang berikutnya biasanya sering terjadi kesalahan adalah kesalahan di dalam memasukkan nilai-nilai batas, utamanya untuk sin trigonometri seperti katakanlah sin NP, cos NP dan seterusnya. Itu biasa masih banyak kita terjadi kekeliruan. Oleh karena itu apa yang saya kemukakan tadi itu benar-benar sudah harus dikuasai dengan baik. Dengan menguasai yang saya kemukakan tadi, insya Allah persoalan deret geometri, deret Fourier itu akan sedikit akan mudah kita selesaikan. Saya pikir cukup sekian. Semoga apa yang saya jelaskan ini sedikit banyaknya telah memberikan pemahaman dan pengertian tentang bagaimana menyelesaikan fungsi-fungsi deret Fourier. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.